Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama Pak Guru Dinta Dinsanandi di channel YouTube Diana Channel. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ataupun sharing tentang materi dasar pokok yang ada dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu ada materi dasar penanaman akidah. Yang kedua materi dasar Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga materi dasar tentang fikih ibadah. Dan yang keempat materi dasar tentang akhlak. Untuk itu mari kita bahas satu persatu. Yang pertama materi dasar penanaman akidah. Materi penanaman akidah. Ini ilustrasi seorang anak laki-laki dan perempuan sedang berdoa ya. Berdoa pasti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini ada kaitannya dengan akidah. Adapun pengertian akidah, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi maksud daripada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ini, kita semuanya dekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berdoa. Berdoa itu berarti kita melaksanakan sholat, melaksanakan zikir, ya seperti itu. Nah itu, karena Allah telah memerintahkan kepada Muhammad dan kepada hamba-hambanya tentang aku sudah bersifat Allah ya. Sesungguhnya aku dekat. Nah, jadi Allah itu dekat ya. Maka orang yang berdoa dia akan dikabulkan permohonannya. Kita ingin sehat, ingin rezekinya lancar, tinggal berdoa ya. Berdoa dibarengi dengan ikhtiar ataupun usaha ataupun bekerja ya. Seperti itu. Karena mereka itu memenuhi perintahku. Nah, jadi orang yang berdoa, orang yang sholat, orang yang berzikir itu sudah memenuhi perintah Allah dan mereka itu beriman. Ya, seperti itu. Nah, adapun pengertian sesungguhnya tentang akidah yaitu secara garis besar akidah Islam mencakup semua rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan iman kepada qada dan qadar atau takdir dengan kata lain. Pada hakikatnya pengertian akidah adalah suatu keyakinan tertentu tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi pengertian akidah di sini hubungannya dengan rukun iman, ya, dengan keyakinan, dengan kepercayaan bahwa Allah itu ada. Ya, yang kedua kita harus yakin bahwa malaikat itu ada. Yang ketiga kita harus yakin bahwa Allah menciptakan kitab-kitab Allah. Dan yang keempat kita harus yakin bahwa Rasul dan Nabi itu ada. Ya, yang wajib kita ketahui sebanyak 25 Nabi dan Rasul. Yang kelima kita harus yakin bahwa hari kiamat itu akan ada. Baik subro yang sudah terjadi maupun kubro yang akan terjadi. Dan yang keenam yaitu qada dan qadar. Kita harus yakin bahwa semua yang terjadi, telah terjadi dan akan terjadi itu sudah ada qada dan qadarnya dari Allah. Seperti itu ya. Jadi sudah ada tulisannya sejak zaman ajali, sejak sebelum kita dilahirkan.
Adapun pengertian akidah menurut istilah. Akidah menurut istilah yaitu suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Jadi suatu pokok atau keyakinan harus dipercayainya oleh kita ya. Sehingga pengertian akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil naqli dan akli. Nah, maka kita bisa mengerti apa sebenarnya akidah itu. Di sini sudah jelaskan, yaitu pokok-pokok kepercayaan, pokok-pokok keyakinan. Percaya di sini berarti iman. Nah, tadi sudah jelaskan ya, rukun iman itu ada 6. Nah, ke-6 itu kita harus percaya pokok-pokoknya ya, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Dengan kita percaya berarti kita sudah yakin kebenarannya bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada, kitab-kitab Allah itu ada, sampai kepada takdir dan qadar itu, takdir ataupun qadar dan qadar itu pasti akan terjadi. Nah, seperti itu ya. Nah, apa saja materi akidah? Akidah sebagai ajaran pokok atau dasar dalam Islam memiliki materi yang diajarkan. Materi tersebut antara lain tentang rukun iman, sifat 20 dan tentang Asmaul Husna. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang akidah iman kepada Allah terlebih dahulu ya. Yang dibahas di sini insya Allah hanya rukun iman kepada Allah terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa saya share juga. Akidah Islamiyah ialah kepercayaan dan keyakinan akan wujud Allah dengan segala firman-Nya dan kebenarannya, dan kebenaran Rasulullah dengan segala sabdanya. Nah, jadi di sini sudah jelas akidah Islam yaitu kepercayaan dan keyakinan akan wujud Allah. Nah, dan kebenaran Rasul. Nah, maka lebih lengkapnya lagi, jika seseorang non-muslim ingin masuk Islam, maka harus kuat dulu akidahnya. Bagaimana? Yaitu dengan kepercayaan kepada Allah, wujud Allah, dan segala firman-Nya dan kebenaran Rasulullah dengan segala sabdanya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu sudah menjadi pokok akidah seorang muslim. Tentunya umat Islam itu sudah membacanya ketika lahir ya. Beda halnya dengan yang non muslim. Ketika mau masuk Islam, mu'alaf, maka harus membacakan syahadat sebagai penghambaan diri kepada Allah dengan keyakinan dan akidahnya. Mengapa akidah wajib ditanamkan kepada manusia sejak kecil? Nah, tujuan pendidikan akidah kepada anak adalah untuk memperkokoh keyakinan anak bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan pencipta alam, sehingga dia terhindar dari perbuatan syirik. Nah, ini ya. Jadi akidah itu wajib ditanamkan sejak kecil pada anak didik kita. Baik anak kita di sekolah ataupun anak kita di rumah ya. Misalnya seorang guru harus bisa mendidik akidah anak-anaknya mulai dari kelas 1 SD ataupun dari kelas TK ya, seperti itu. Ataupun orang tuanya di rumah juga harus bisa mendidik anaknya terhindar dari salah satunya perbuatan syirik dengan memupuk akidah sejak kecil. Nah, salah satu contohnya kita harus menghindari perbuatan-perbuatan dalam hal ucapan. Nah, misalnya sekarang mau musim hujan, suka ada petir ataupun agak mendung cuacanya, ataupun sudah akan turun hujannya. Ada yang bilang sur buyut, astagfirullahaladzim, itu gak boleh ya. Itu bisa mengarah ke syirik ya. Itu ucapan nenek moyang yang dulu ya. Nah, itu sudah yang dulu. Kita zaman berbeda lagi ya. Kita hidup ini di zaman serba teknologi. Serba kita tahu bagaimana kita meyakini akidah lewat YouTube ataupun media sosial yang lainnya, seperti itu ya. Jadi kita mengedukasi anak kita jangan memberitahukan ketika ada hujan suruh buyut, gak boleh. Tapi kita berbicara Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah ya Allah untuk semua makhlukmu ya Allah. Nah, itu seperti itu ya. Jadi berkatalah yang baik ya.
Jangan kita berkata yang tidak ada hubungannya dengan hukum Islam seperti itu. Kemudian yang kedua, agar anak mengetahui hakikat keberadaannya sebagai manusia makhluk Allah. Nah, kita sebagai makhluk Allah tentunya kita juga diciptakan oleh Allah dan kembali lagi kepada Allah. Kita di dunia ini hanya sementara menumpang. Setelah kita selesai, umur kita dicabut oleh Allah, maka kita akan kembali kepada Allah melalui jalan kematian, yaitu ke alam akhirat. Maka dari itu, kita harus edukasi kepada anak. Nah, kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Mari kita melaksanakan sholat. Mari kita berbuat baik. Nah, jangan berbuat tidak baik ya kepada bapak ibu guru di sekolah, ataupun kepada bapak ibu di rumah dan saudara yang lainnya. Karena kita ini hidup sementara. Semua perbuatan kita selama di dunia akan dipertanggungjawabkan. Nah itu ya, harus kita edukasi kepada anak kita. Kemudian yang ketiga, mencetak tingkah laku anak menjadi tingkah laku yang islami, yang berakhlak mulia. Nah ini, dengan akidah kita secara tidak langsung bisa mencetak tingkah laku, ya, tingkah laku anak kita menjadi akhlak yang mulia. Karena dengan kita mengedukasi anak kita, bagaimana kita meyakini kepada Allah, cara-caranya, bagaimana kita mempelajari ilmu-ilmu Allah, seperti itu. Maka anak sedikit demi sedikit akan tahu bagaimana cara berakhlak yang mulia. Seperti halnya Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, harus menjadi teladan. Beliau dilempar di kotoran tetap diam, tidak menyerang. Jadi kita ketika dibalas dengan kejahatan, maka kita balas dengan kebaikan. Seperti hanya beliau Nabi Muhammad. Ya, itu akan menjadi tingkah laku yang islami, yang berakhlak mulia. Nah, itulah materi dasar tentang akidah. Ya. Akidah itu keyakinan kita kepada Allah, pada malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan keiman kepada qada dan qadar ataupun takdir. Maka mari kuatkan keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam pencapaian materi ini ada kesalahan, kehilapan ataupun kekurangan. Karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum diakhiri video ini, kita bermain game word search ya. Bagi yang menonton video ini, jangan lupa ya, di akhir video ini ataupun di deskripsi video ini nanti ada tes ya. Tes ini materinya semuanya ada di video ya yang telah Pak Dinta sampaikan. Insya Allah nanti ditautkan link ini di deskripsi, dan juga materi berupa PowerPoint yang tadi Pak Dinta akan ditautkan linknya ya untuk di-download. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama Pak Guru Dinta di channel YouTube Diana Channel. Pada kesempatan ini, yaitu pada materi kedua tentang materi dasar Quran dan Hadis. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang akidah ya. Sekarang materi yang kedua Quran dan Hadis. Oke, langsung lanjut saja. Materi dasar Quran Hadis. Nah, ini ilustrasi orang tua dan anaknya sedang membaca Al-Quran. Nah, kemudian ini anak-anak akan pergi ke tempat pengajian atau madrasah untuk mengaji Al-Quran. Lanjut lagi. Pengertian Al-Quran. Sabda Rasulullah dalam hadisnya,
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi, jika kita ingin disebut orang yang baik, ya, menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, kita ini harus belajar Al-Quran, ya, belajar. Kita belajar Al-Quran, membacanya, mentafsirkannya. Nah, kemudian kita juga harus bisa mengajarkannya. Maksud mengajarkannya di sini yaitu mengamalkan. Nah, misalnya kita bisa baca Al-Fatihah dengan yang bagus, irama dihalkah, kita kembangkan kepada terutama anak didik kita, ya, di rumah ataupun di sekolah, ya, atau tetangga kita yang belum bisa mengaji, kita ajarkan. Itulah hadis Nabi tentang Al-Quran, ya. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda juga, ya, dalam hadisnya, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat pada pembacanya. Masya Allah, ya. Begitu pentingnya kita membaca Al-Quran. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW, bahwa yang membaca Al-Quran sesungguhnya akan diberikan syafaat ketika datangnya hari kiamat. Nah, itu membacanya saja. Jika diamalkan, maka balasannya akan berlipat ganda lagi. Maka dari itu, mari kita biasakan membaca Al-Quran. Sehari 1 halaman ataupun 2 halaman, ataupun 1 lembar ataupun 2 lembar, ya. Ada juga yang one day one juice. Nah, kita sesuaikan kondisi kita masing-masing. Jangan memaksakan kemampuan kita. Karena menurut Rasulullah, kerjakanlah kebaikan itu sedikit demi sedikit. Yang penting setiap hari. Misalnya kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat, tidak apa-apa. Ya, tiap hari 2 rakaat. Atau baca Al-Quran 1 halaman, boleh, silakan. Nah, jadi kita harus membiasakan kebaikan sedikit. Yang penting rutin tiap hari. Karena dengan sedikit kita akan terbuka hatinya lagi. Kenapa ya sedikit? Kenapa enggak tambahin lagi? Kemudian sebulan kemudian ditambahin lagi. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita harus membiasakan kebiasaan yang sedikit demi sedikit setiap hari untuk kebaikan. Nah, hadis ini memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama harian kita, ya. Jadi ketika kita senggang, biasakan kita membaca Al-Quran. Biasanya kita senggang itu waktu setelah maghrib, ya. Karena setelah maghrib kita capek, kita istirahat. Nah, baiknya membaca Al-Quran. Karena setelah duhur kita masih banyak aktivitas, ya. Godaannya malas, ya, seperti itu. Setelah asar juga sama. Apalagi setelah isya sudah mengantuk. Apalagi setelah subuh kita masih tidur. Nah, maka Pak Guru Lita menyarankan kepada semua yang menonton channel ini, mari kita biasakan membaca Al-Quran setelah sholat maghrib. Kita hanya butuh waktu 10 menit, ya, tidak lama. Tetapi kenapa kita main HP sampai berjam-jam, tidak lupa untuk membaca Al-Quran? Maka dari itu, mari kita biasakan mulai detik ini, mulai sekarang ini, dengan membaca Al-Quran. Kemudian pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dan bagian penting dalam hidup umat Islam. Bagi kaum muslimin, Al-Quran adalah hukum dan perintah, pedoman untuk berperilaku dan moral, serta berisi filosofi agama. Ini adalah kompilasi wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
melalui malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu kitab suci. Suci di sini berarti bersih, fitrah, ya, tidak kotor, tidak sembarangan, dilindungi, ya, seperti itu. Jadi kita harus melindungi Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran disimpan di bawah. Kita simpan di tempat yang mulia, tempat yang bagus. Karena sesungguhnya secara kafah, bukan hanya setengah-setengah saja. Untuk itu Al-Quran merupakan bagian penting dalam hidup umat Islam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagi kaum muslimin, Al-Quran adalah hukum dan perintah. Nah, jadi kehidupan kita itu sudah ada dalam Al-Quran. Hukum-hukum kita, perintah kita untuk berbuat kebaikan kepada sesama, kepada tumbuhan, kepada hewan, semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Allah perintahkan. Kemudian ada juga untuk berperilaku dan moral, serta berisi filosofi agama. Nah, karena Al-Quran itu adalah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi, Al-Quran itu bukan firman Nabi Muhammad, tapi Al-Quran itu adalah firman Allah, wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kepada melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Karena dewasa ini ada aliran yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu firman Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Awas, itu salah. Jadi jangan sampai kita ikut membenarkan bahwa Al-Quran itu firman Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kemudian sekarang fungsi Al-Quran. Kita mempunyai mempunyai motor misalnya, fungsinya untuk apa? Kita bisa pergi ke pasar, bisa pergi ke sekolah. Nah, itu fungsi Al-Quran. Kita punya HP untuk memotret, untuk komunikasi, untuk mengambil video. Nah, itu fungsi HP. Sama Al-Quran juga mempunyai fungsi, ya. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Nah, jadi kita mempunyai Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai arah jalan. Sampai mana kita akan pergi kalau tidak ada petunjuknya. Nah, kita hidup dunia ini tidak akan lama. Kita akan pergi ke akhirat. Supaya kita dalam perjalanan menuju akhirat selamat, maka Al-Quran adalah sebagai petunjuknya, sebagai pengantarnya. Nah, Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Secara umum, ya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita harus memahami fungsi Al-Quran, ya. Jadi kita sudah tahu fungsi Al-Quran, tapi tetap kita melanggarnya. Nah, berarti kita sama halnya belum bertakwa. Kalau beriman, saya yakin sudah pas itu, ya. Karena takwa itu artinya takut. Nah, kalau kita sudah takut pada larangan Allah, maka kita akan tinggalkan. Jika kita tidak takut, maka kita akan langgar. Seperti itu. Jadi secara umum Al-Quran menjadi petunjuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Itu fungsi daripada Al-Quran. Nah, Al-Quran membahas apa saja? Nah, ini ya. Al-Quran terdiri dari 114 surat, ada 30 juz, ada 6.666 ayat, ada juga 6.623 kalau nggak salah. Jadi beberapa versi ya untuk jumlah ayat, ya seperti itu. Jadi terserah mau yang mana saja untuk versi ayatnya, ya. Yang penting kita ketahui ada 114 surat dan 30 juz Al-Quran itu. Nah, Al-Quran yang dibahas menurut pendapat beberapa ulama, isi kandungan Al-Quran itu antara lain petunjuk mengenai akidah. Nah,
kemarin kita sudah membahas ya tentang akidah. Akidah adalah keyakinan, ataupun bahasa lainnya itu rukun iman, yang semuanya ada 6 ya. Yang mewajibkan beriman kepada Allah. Nah ini ya, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari kiamat serta qada dan qadar atau takdir. Nah ini salah satunya Al-Quran membahas tentang akidah ya. Kita sebagai umat Islam harus tahu ya, akidah itu seperti apa ya. Karena kalau kita awam, maka kita tidak akan tahu bagaimana arah hidup kita ke depan ya, karena kita tidak akan lama hidup di dunia ini. Karena kita akan kembali kepada Allah melalui jalan kematian, yaitu ke akhirat. Itu Al-Quran ya. Bagaimana Al-Quran diturunkan? Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu tidak serta-merta Allah langsung memberikan kepada Nabi Muhammad, tapi Allah memberikan kepada malaikat Jibril, yaitu tugasnya menerima wahyu dari Allah dan disampaikan kepada Nabi dan Rasul Allah. Nah, kemudian ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Saat berada di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadikan awal kenabian Muhammad SAW. Ya, jadi peristiwa turunnya Al-Quran itu pertama kali tanggal 17 Ramadan atau disebut Nuzulul Quran. Nah, ketika itu Nabi Muhammad berada di Gua Hiro ya. Pada tahun 610 Masehi turunnya surat yang pertama itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Apa artinya iqra itu? Baca. Nah, seperti itu ya. Jadi itu sama halnya mengajarkan kepada umat Islam, kita ini harus sering baca Al-Quran ya. Karena dengan sering membaca, kita sama halnya mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW. Dan kesananya kita mempunyai predikat orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian ketika turunnya Al-Quran itu menjadi awal kenabian. Awal Nabi Muhammad disahkan atau diangkat jadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu turunnya Al-Quran. Kemudian, mengapa Al-Quran kitab yang paling sempurna? Ya, sama halnya kita manusia diciptakan yang sempurna penciptaannya daripada makhluk yang lain. Ya, manusia bisa membuat pesawat terbang, bisa menciptakan kendaraan-kendaraan yang bagus, bisa membuat HP dan lain sebagainya. Bahkan itu orang-orang non-muslim. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia yang paling sempurna ciptaannya. Kenapa? Karena ada akal, ada pikiran, ya, seperti itu ya. Nah, Al-Quran berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, sebelumnya kan ada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Nah, itu sudah diturunkan sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran hari ini yang kita terima, yang kita pegang, yang kita pelajari, itu adalah sebagai kitab yang paling sempurna atau menyempurnakan kitab sebelumnya ya. Fungsi ini karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah dan Nabi-Nya. Jadi ini kitab yang terakhir. Setelah ini Al-Quran tidak ada kitab yang lain lagi. Maka kesucian kitab Al-Quran yang kita pelajari hari ini akan terjaga sampai hari kiamat. Tidak akan ada orang yang bisa merubah-rubah, karena keasliannya sudah benar-benar asli seperti itu ya. Maka dari itu mari kita jaga Al-Quran ini. Untuk membacanya, mempelajarinya, lebih bagus kita menghafalnya.
Boleh juz 30 ya, kita menghafal. Lebih bagus lagi juz 1 sampai 30. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa tergerak hatinya, minimal kita membaca Al-Quran ya, seperti itu. Karena begitu banyak manfaatnya dan fungsinya Al-Quran. Selanjutnya, isi Al-Quran ya. Al-Quran itu pasti ada isinya ya, banyak ininya, lembarannya seperti itu, tentu ada isinya. Di dalam Al-Mushaf Al-Quran terdiri dari 114 surat. Nah ini ya, jadi Al-Quran itu terdiri 114 surat, mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, terakhir surat An-Nas. Dan ada berapa juz? Ada 30 juz Al-Quran itu ya. Satu juz jumlahnya sekitar 10 lembar atau ya 10 lembar ya, seperti itu. Jadi kita bisa membaca Al-Quran 10 lembar itu kurang lebih 30 menitan. Nah, mengapa kita tidak bisa menyempatkan waktu satu hari 30 menit lebih untuk baca Al-Quran? Maka jawabannya ada di hati kalian masing-masing ya. Mari kita kuatkan hati kita ya untuk mentadaburi, untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian jumlah ayatnya ada 6.236 ayat. Ada juga yang menyebutkan 6.666 ya. Itu beberapa versi ya. Jadi jangan dipermasalahkan ya untuk hal ini dalam perbedaan ya. Sama saja. Kita yang penting membaca Al-Quran dengan rajin, dengan benar ya, seperti itu. Nah itu isi Al-Quran ya. Kemudian dasar hukum hadis. Nah, Quran surat An-Nur ayat 54. Nah, jadi hari ini kita mempelajari hadis ya. Bagaimana tadi Quran dan hadis materi kita. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu ya. Jadi kita harus taat kepada Allah ya, taat dalam menjalankan ibadah ya, terutama sholat, membaca Al-Quran, puasa, naik haji, zakat. Nah itu ya. Dan kita juga harus taat kepada Rasul. Misalnya kita melaksanakan kebiasaan Rasul ya. Kebiasaan Rasul itu apa? Kita meneladani sifat-sifat beliau ya. Kita sopan santun kepada orang tua, kepada tetangga, dan kepada teman. Nah itu salah satunya ya. Kita taat kepada Rasul, ataupun kita membaca Al-Quran juga sama, yaitu kita taat kepada Rasul dan Allah. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Jadi Rasul itu hanya menyampaikan kepada umatnya, hai umatku, ayo kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab. Nah itu Rasul hanya seperti itu, hanya menyampaikan. Taat atau tidaknya itu tergantung hati hamba-hambanya saja ya. Jadi yang penting Rasul itu sudah mempunyai kewajiban menyampaikan ya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepada kamu. Nah, kewajiban kita yaitu melaksanakan sholat, membaca Al-Quran ya, berbuat baik kepada sesama ya, seperti itu. Nah, jadi kita harus taat kepada Allah dan kepada Rasul ya. Itu dasar hukum hadis. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru ya. Jadi hal-hal yang baru ya, yang baru kita ketahui, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan ya. Jadi misal Nabi memberitahu kepada sahabatnya, nah sahabat memberitahu kepada
umat Nabi. Seperti itu ya. Jadi saling memberitakan, itu pengertian hadis ya. Seperti itu. Adapun pengertian hadis secara istilah, yaitu hadis artinya segala perkataan, segala ucapan Nabi ya. Jadi apa yang Nabi ucapkan itu termasuk hadis Nabi ya. Perbuatan juga dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang menjadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran ya. Jadi Nabi menjelaskan sesuatu itu menurut Al-Quran. Misalnya Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Tidak ada dalam Al-Quran tentang tata cara sholat 5 waktu. Tetapi tata cara sholat 5 waktu, tata cara wudhu itu dijelaskan di hadis Nabi ya. Jadi jadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Jadi hukum syariat itu ada Al-Quran, ada hadis, dan ada ijtihad ya, seperti itu. Kemudian istilah lain yang identik dengan hadis adalah as-sunnah. Namun beberapa ulama membedakan pengertian keduanya ya. Jadi intinya hadis itu perkataan atau sabda Nabi atau perbuatan ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW seperti ini, maka para sahabatnya mengikuti. Oh, seperti ini salatnya. Sahabat-sahabat Nabi memberitahukan kepada umat-umat Nabi yang lainnya ya, seperti itu. Nah, itu pengertian hadis secara istilah ya. Sekarang fungsi hadis. Tadi Al-Quran juga ada fungsinya, maka hadis juga ada ya. Memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, kemudian merinci ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, membatasi ayat Al-Quran yang bersifat umum. Nah, itu ya. Jadi fungsi hadis itu intinya memperkuat hukum dalam Al-Quran atau memperjelas ya. Misalnya tadi kita sebutkan Allah memerintahkan kita untuk sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Ada tidak tata sholat di Al-Quran? Tidak ada. Hanya ada adalah laksanakan sholat, Allah memerintahkan, dan waktunya. Seperti itu. Maka dalam hadis Nabi dijelaskan. Misalnya, usoli kamaraitu usoli. Seperti itu ya. Kalau nggak salah, maaf ya hadisnya. Jadi, sholatlah kalian sama halnya seperti sholatnya Nabi. Seperti itu ya. Jadi dijelaskan di beberapa hadis bagaimana cara kita takbiratul ihram yang benar, cara ruku, cara sujud, cara tasyahud, cara tahiyat, seperti itu. Itu ada dalam hadis Nabi ya. Jadi intinya fungsi hadis Nabi itu memperjelas dalam Al-Quran yang masih global, yang masih umum, seperti itu ya. Nah, kemudian juga membatasi ayat Al-Quran yang bersifat umum ya. Itu fungsi hadis. Nah, sekarang unsur hadis. Secara umum, sebuah riwayat dapat dikatakan sebagai hadis manakala ia melengkapi setidaknya 5 unsur penting berikut, yaitu ada perawinya, ada sanadnya, ada mukharij, siyagul ada, dan matan hadis. Nah, jadi jika hadis ini atau hadis yang kita pelajari sahih, maka ada 5 unsurnya. Yang pertama rawi, sanad, mukharij, siyagul ada, dan matan hadis. Rawi adalah informan yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW terhindar atas sahabat ya. Jadi misalnya hadis Bukhari, nah itu berarti perawinya atau periwayatnya hadis Bukhari. Hadis Muslim sama ya, yang meriwayatkan itu Muslim, sahabat Nabi. Kemudian sahabat ada tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Itu unsur hadis ya. Jadi kita juga harus selektif dalam mempelajari hadis atau dalam membaca hadis ya. Jika ada 5 unsur, maka itu hadisnya sahih ya, dan hasan ya, seperti itu. Kemudian periwayat hadis. Nah, pertama ada Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya Abu Hanifah Al-Nu'man Ibnu Sabit
Ibnu Zautah Al-Taim ya. Kemudian yang kedua ada Imam Malik, yang ketiga ada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada yang keempat Imam Ahmad bin Hambal, yang kelima Imam Bukhari, yang keenam Imam Muslim, yang ketujuh Imam Abu Dawud, yang kedelapan Imam At-Tirmidzi. Nah, itu ya. Nah, ini salah satu beberapa periwayat hadis Nabi ya, yang sahih ya. Jadi kita harus tahu ya. Kemudian apa perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis ya. Jadi kita juga harus tahu bagaimana sih perbedaan Al-Qur'an dan hadis itu. Al-Qur'an adalah sumber utama kehidupan. Al-Quran dapat dikatakan sebagai pedoman hidup, ya, sebagai petunjuk hidup, ya. Kita menggunakan HP ada pedomannya. Kita mengendarai mobil motor ada pedomannya. Sama aja juga ya. Kita hidup di dunia ini harus ada pedomannya, yaitu Al-Quran. Sehingga pemahaman terhadap Al-Quran perlu dikaji dan bukan hanya sekedar materi, ya. Jadi kita ini jangan hanya sebagai materi di pendidikan. Kita harus kaji, harus mentadaburi bagaimana Al-Quran itu isinya. Seperti itu ya. Kemudian sedangkan hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Nah, itu hadis ya. Tentu berbeda Al-Quran dan hadis ya pengertiannya. Ya. Perbedaannya, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sedangkan hadis Nabi adalah perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah materi dasar tentang Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan atau yang saya sharing bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, kehilapan, mohon dikoreksi karena saya sama-sama lagi belajar ya. Untuk itu, sebelum mengakhiri materi ini, nah, kita bermain game WordWall.net. Nah, nanti ini akan Pak Dinta sharekan ya di deskripsi YouTube-nya ya. Untuk kalian belajar, berlatih menggunakan game WordWall.net ya. Bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop ya. Jadi semua materi yang disampaikan tadi ada di sini ya, tes-tesnya ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya, setelah menonton video ini, like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Guru Dinta di channel YouTube Diana Channel. Pada kesempatan ini yaitu materi ketiga, materi dasar fikih ibadah ya. Langsung saja kita ke materi. Materi dasar penanaman fikih ibadah. Nah, ini ilustrasi ibu dan ayah dan ibunya bersama anak-anaknya akan pergi ke masjid ya untuk melaksanakan ibadah. Salah satunya ibadah sholat. Kemudian dasar hukum fikih ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada.
Artinya, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Ya. Jadi kita mengharapkan pertemuan dengan Allah, yaitu dengan jalan kebajikan, yaitu dengan beribadah. Ya, beribadah itu ada beribadah kepada Allah, beribadah kepada manusia. Ya, beribadah kepada Allah misalnya puasa, sholat, seperti itu. Beribadah kepada sama, berbuat kebaikan, memberikan sedekah, seperti itu ya. Ini dasar hukum fikih ibadah. Apa yang dimaksud dengan fikih ibadah? Fikih ibadah merupakan pemahaman mendalam terhadap nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sah tentang penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fikih ibadah merupakan nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sah tentang penghambaan diri manusia kepada Allah. Tentang penghambaan diri sini berarti tentang ibadah. Ya, kita ibadah kepada Allah harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam fikih ibadah dikaji beberapa sistem ibadah hamba kepada Allah SWT, yaitu tentang wudu, tayamum, istinja, mandi, janabah, sholat, zakat, puasa, haji, dan dalil-dalil yang memerintahkannya. Jadi dalam fikih ibadah, sistem ibadah hamba kepada Allah tentang wudu misalnya ya, tentang tayamum, tentang istinja, mandi, sholat, zakat, puasa, haji, dan dalil yang ditetapkannya. Berarti itu kaitannya dengan rukun Islam yang 5 ya. Itu fikih ibadah ya. Jadi kita harus benar-benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita tidak ikhlas ya. Karena jika amal kita tidak ikhlas, maka Allah tidak akan menerima amal kebaikan kita. Kemudian, apa saja cakupan fikih ibadah? Nah, dalam fikih ibadah dikaji beberapa sistem ibadah hamba kepada Allah, yaitu tentang wudu. Nah, ada juga tayamum, istinja, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Itu cakupannya ya, tentang ibadah kepada Allah. Nah, ini fikih puasa ya. Jadi kita akan membahas salah satu ibadah kita kepada Allah, yaitu puasa. Nah, apa saja fikih puasa? Yang pertama, makan sahur. Nah, itu sunnah ya. Jadi kita makan sahur sunnah ya. Pak, kalau tidak makan sahur gimana? Boleh, tapi kita tidak mendapatkan pahala. Kemudian makan sahur dengan kurma. Nah, ini lebih bagus lagi ya. Kita sahur jangan berlebihan. Cukup dengan 3 biji kurma atau 5 biji atau 7 biji. Yang penting ganjil ya, karena Allah suka yang ganjil. Yang penting tidak berlebihan, karena Allah tidak suka melihat hambanya yang berlebih-lebihan. Kemudian menunda makan sahur hingga akhir waktu. Nah, ini kita harus makan sahur jangan sampai jam 3 ya, masih jauh ke waktu akhir sahur. Kalau dilihat dari waktu yang bagus antara jam 4 ya sampai ke adzan subuh ya. Jadi kita harus membiasakan makan sahur di akhir ya, waktu menuju insaf atau waktu subuh. Yang keempat, menyegerakan berbuka. Nah, ketika adzan maghrib kita harus segera ya, langsung ambil air minum, ambil kurma untuk takjil atau membatalkan ya.
Jadi jangan sampai kita disantaikan, nggak boleh itu ya. Jadi harus cepat ya supaya mendapatkan sunnahnya, pahalanya ya. Karena itu termasuk fikih ibadah puasa. Kemudian berbuka dengan rutab ya, kurma segar atau kurma kering atau air putih. Nah ini ya, ini ketika kita puasa, buka puasa, jangan makan yang lain dulu. Boleh makan yang lain, tapi kita usahakan minum air putih ataupun makan kurma dulu. Baru setelah itu kita yang lain. Ya, intinya kita sahur, buka puasa, jangan berlebih-lebihan. Ya. Kemudian berdoa ketika sedang puasa dan setelah berbuka. Ya. Jadi kita harus berdoa ya menuju berpas ketika buka puasa dan setelah buka puasa. Kemudian yang terakhir menjaga diri dari segala bentuk maksiat dan dosa. Nah, ini yang harus kita kuatkan ketika puasa ya. Jangan sampai kita puasa kita tetap berbuat dosa dan maksiat. Itu tidak boleh ya, itu tidak disarankan ya. Pak katanya ketika puasa itu setan-setan pernah diikat di belenggu. Iya, tapi kalau kitanya tetap berpikir negatif, berarti sama saja itu tidak dibelenggu ya. Jadi dengan berpuasa kita bisa menahan hal-hal yang semua bisa menggoda kita ya. Itu jika puasanya secara sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, ya percuma ya. Pasti kita tergoda dari sana sini. Untuk itu kita kuatkan hati kita untuk berpuasa dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian apa hikmah puasa? Nah, ini hikmah daripada fikih puasa ya. Pertama, melatih sifat jujur dan amanah. Sebab puasa adalah rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, puasa itu tidak ada yang tahu ya. Hanya yang tahu kita yang puasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih sifat sabar dan pengendalian diri, sebab puasa melemahkan jalan setan. Nah ini ya, jadi ketika kita puasa ini, kita berbuat sabar, melatih sabar ya, dan bisa mengendalikan diri. Jadi kita ingat, oh saya sedang puasa, saya nggak mau marah. Nah nggak jadikan marahnya seperti itu ya. Jadi dengan puasa kita bisa melatih sabar dan mengendalikan diri, sehingga setan pun akan terpental jauh ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, membiasakan zuhud terhadap dunia ya. Jadi zuhud di sini kita ini jangan terlalu cinta kepada dunia ya. Karena kita ini tidak akan lama ya di dunia ini. Kita ini hanya numpang, hanya lewat. Karena kehidupan abadi yang sebenar-benarnya hanya di akhirat kelak nanti ya. Kemudian menumbuhkan kasih sayang kepada orang-orang miskin. Nah, biasanya ketika bulan puasa itu banyak yang berikan takjil, memberikan sedekah. Nah, itu ya. Jadi itu salah satunya Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Misalnya yang banyak hartanya, banyak rezekinya untuk bersedekah, memberikan takjil kepada orang-orang yang miskin. Kemudian, nah ini yang terakhir ya, memberi manfaat kesehatan. Jadi jika kita ingin sehat, maka rajinlah puasa ya. Sebulan kita berpuasa 8 kali ya, puasa sunnah. Sudah ada penelitian di negara-negara luar bahwa orang yang berpuasa selama sebulan 8 kali itu akan mencegah dari segala berbagai penyakit. Tapi kenapa orang sekarang susah untuk berpuasa? Karena dolim terhadap dirinya sendiri. Untuk itu, mari kita biasakan untuk melakukan ibadah puasa ya. Jangan ibadah puasa ketika bulan Ramadan saja. Kita melaksanakan ibadah puasa sunnah Senin Kamis ataupun pertengahan bulan setiap bulannya. Nah, itu ya. Nah, sebelum mengakhiri materi ini ada beberapa permainan game ya, word search. Nah ini ada 2 ya. Nanti Pak Dinta akan sertakan linknya di deskripsi YouTube ini. Oke, jangan lupa ya.
nanti dikerjakan. Semua materi ada yang tadi Pak Guru Dinta sampaikan. Oke, itu saja materi tentang penanaman dasar fikih ibadah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan ataupun kehilapan, karena di sini saya masih sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Guru Dinta di YouTube Diana Channel. Pada kesempatan ini yaitu materi yang keempat ya. Materi dasar penanaman akhlak atau perilaku ya. Oke, di materi yang terakhir ini Pak Guru Dinta mengingatkan ya, setelah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe ya. Kemudian komentarnya ya, untuk membangun channel ini terus berkembang ya. Nah, langsung saja ya ke materi dasar penanaman akhlak ya. Ini ada ilustrasi seorang anak-anak membantu menyeberang seorang ibu-ibu lansia ya. Itu menunjukkan penanaman akhlak baik ya. Kemudian yang satunya temannya menolong teman adiknya ya yang jatuh untuk diangkat ya. Itu salah satu akhlak yang baik. Kemudian dasar hukum akhlak ya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada kita semua sebagai hambanya, kita jangan sampai menyembah selain Allah ya. Jadi jangan menduakan bahwa Allah itu hanya satu ya. Kemudian kita harus berbaik kepada orang tua, ayah dan ibu, bapak dan ibu juga ya, atau bahasa lainnya ya. Kemudian ke kerabat juga, anak-anak yatim juga, dan orang-orang miskin. Kita harus berbuat baik itu. Ini Al-Quran menjelaskan ya, seperti itu. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Jadi kita harus berbicara yang baik dan sopan kepada semua manusia ya, baik yang lebih tinggi umurnya ataupun teman sebaya, jauh lebih baik lagi kepada di bawah kita umurnya ya. Jadi kita harus mengajarkan bagaimana cara berkata dan bertutur kata yang baik kepada semua orang ya. Karena itu menunjukkan akhlak yang baik. Pengertian akhlak secara bahasa dan istilah. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Nah, jadi akhlak itu tingkah laku, kelakuan manusia ya, atau perangai atau tabiat. Tabiat itu kebiasaan ya. Bagaimana kebiasaan kita setiap hari ketika bangun tidur? Jam 5, jam 6 atau jam 7? Nah, itu ya. Jadi berarti kalau kita bangun jam 6 berarti akhlak kita kurang baik ya. Karena itu kebiasaan ya, tabiat ya.
atau kita berbicaranya keras-keras terus. Nah, itu sudah tabiat ya. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan ya. Jadi akhlak secara terminologi tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan ya. Jadi keinginan manusia ini seperti ini. Nah, itu akhlak ya, seperti itu ya. Nah, secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan ya. Misalnya begini, seorang siswa akan ke kantin, ada seorang guru yang sedang duduk depan kelas. Seorang siswa itu kepada bapak ibu gurunya yang sedang duduk, "Pak, Ibu misi." Nah, itu akhlak yang baik ya. Jadi dengan melakukan perbuatan itu karena didorong ya oleh tingkah lakunya untuk melakukan suatu perbuatan seperti itu ya, salah satunya ya. Itu pengertian akhlak secara bahasa dan istilah. Mengapa penanaman nilai akhlak seterpuji bagi remaja sangat penting? Nah, maaf ya, ini remaja ya. Penanaman akhlak sejak dini pada anak akan membantunya dalam bersosialisasi dengan lingkungannya, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak akan terbiasa berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai agama ya. Nah, itu ya. Jadi sejak dini mari kita tanamkan akhlak kepada anak kita atau anak didik kita di sekolah ya. Karena bisa membantunya bersosialisasi atau bermasyarakat di lingkungannya ya. Karena kalau kita tidak mengajarkan, si anak itu pasti akan diam terus di rumah, diam di kamar terus ya. Karena kita ini makhluk sosial, makhluk hidup yang selalu membutuhkan pertolongan ya. Sesama manusia, baik itu orang tuanya, kakaknya, adiknya, kerabatnya, ataupun teman yang lain, ataupun tetangga yang lainnya ya, seperti itu. Nah, itu penanaman akhlak yang sangat penting bagi remaja ya. Anak akan terbiasa berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai agama ya. Jadi jika kita sering mengajarkan pada anak kita di rumah bisa mencerminkan nilai-nilai agama yang baik. Selanjutnya, penanaman akhlak terpuji. Penanaman atau pembiasaan akhlak terpuji adalah membentuk orang-orang yang bermoral baik, sopan dalam berbicara dan perbuatan, mulia dalam tingkah laku, bersifat bijaksana, sopan dan beradab, dan membantu untuk meningkatkan keimanan, pemahaman dan penghayatan. Nah, itu ya, penanaman akhlak terpuji bisa membentuk orang-orang yang bermoral baik ya. Jadi moral itu sangat penting ya. Karena kalau anak didik kita tidak bermoral baik, maka kita akan sedih bagaimana masa depannya ya. Sekarang banyak pembunuhan, anak membunuh orang tua membunuh anak. Nah, itu salah satunya akhlaknya tidak ditanamkan secara terus-menerus sejak dini ya. Jadi perlunya kita menanamkan akhlak sejak dini, ilmu agama, pendidikan agama Islam sejak dini itu sangat penting buat anak kita semua ya. Karena untuk menjaga moral anak kita di masa depan ya. Kemudian sopan dalam berbicara dan perbuatan. Anak kita akan sopan, tidak semena-mena dalam berbicara ya. Perbuatannya juga baik, mulia dan dalam tingkah lakunya. Kemudian akan bersifat bijaksana ketika menjadi seorang pemimpin ya. Kemudian sopan dan beradab dan membantu untuk meningkatkan keimanan. Nah, jadi jika kita sudah memberikan penanaman akhlak yang baik pada anak didik kita, maka anak didik kita akan meningkatkan keimanannya kepada Allah ya, kepada Rasul, kepada malaikat. Kemudian pemahaman dan penghayatannya akan semakin meningkat ya. Serta pengalaman tentang agama Islam sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, berakhlak mulia
dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah ini ya, jadi intinya jika kita menanamkan akhlak kepada anak didik kita, anak-anak kita di sekitar, di rumah, bisa menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian setelahnya menjadi mulia dalam kehidupan pribadinya, ya. Jadi mulia anak didik kita ini suatu saat nanti, ya. Kemudian bisa bermasyarakat juga, ya. Bergaul, ya. Tidak diam saja di rumah, ya. Itulah pentingnya bergaul, ya. Di sini bergaul untuk kebaikan, ya. Maaf, bukan untuk bergaul dalam hal yang tidak baik, ya. Kemudian berbangsa dan bernegara juga, anak tersebut suatu saat nanti akan banyak pengalaman yang baiknya, ya. Nah, sekarang akhlak meneladani sifat Allah, salah satunya Ar-Rahman, ya. Meneladani Asmaul Husna Ar-Rahman bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya. Dikutip dari buku Rahasia Keajaiban Asmaul Husna, ada beberapa cara untuk meneladani sifat Ar-Rahman. Antara lain sebagai berikut. Nah, ini untuk meneladani sifat Ar-Rahman. Yang pertama, kita harus mengajarkan kepada anak didik kita untuk saling mengasihi antar sesama makhluk ciptaan Allah. Baik kita mengasihi makanan kepada hewan, kepada tumbuhan, menyiramnya, misalnya memupuknya. Jauh lebih bagus lagi kita kepada sesama manusia, ya. Karena kita ini makhluk sosial, harus saling membantu seperti itu, ya. Jadi kita harus ajarkan kepada anak didik kita saling mengasihi, ya. Kemudian tidak segan membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, kita juga harus membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tetangga kita kena musibah, harus kita langsung bantu semampu kita. Kita bantu dengan tenaga, dengan pikiran, atau dengan harta, ya. Kemudian hidup penuh kasih sayang kepada keluarga, tetangga, teman, ya. Jadi kita juga harus mengajarkan kepada anak didik kita bagaimana hidup dengan penuh kasih sayang kepada keluarga, kepada sahabat atau teman, ya. Kemudian kita mengajarkan juga mengasihi anak yatim piatu, ya. Kita punya rezeki lebih, kasih, baik itu makanan ataupun harta ataupun berupa uang, ya, seperti itu. Kemudian tidak menyakiti binatang ataupun merusak tanaman. Nah, ini ya salah satu sifat Ar-Rahman yang baik yang diajarkan kepada anak didik kita. Jangan sampai kita menyakiti binatang. Kalau binatang itu tidak menyerang, jangan kita sakiti. Kecuali kalau binatang itu menyerang kita, boleh kita sakiti atau kita matikan. Karena kita juga butuh perlindungan, ya. Kalau kita biarkan binatang menyerang kita, kita akan sakit, ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menyakiti binatang ataupun merusak tanaman, ya, seperti itu. Semuanya makhluk yang Allah ciptakan itu baik dan banyak manfaatnya untuk kita semua, ya. Tergantung kita bagaimana cara untuk menyayanginya, ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa game petualangan, ya. Jadi materi yang Pak Guru Dinta sampaikan tadi silahkan pelajari lagi, ya. Kemudian ada gamenya di akhir pembelajaran ini, ya. Ini ada 4, ya, 1, 2, 3, 4. Insya Allah nanti Pak Guru Dinta sharekan di deskripsi YouTube-nya, ya. Insya Allah juga materi berupa PowerPoint-nya akan Bapak sharekan juga, ya. Mulai dari materi akidah, yang pertama, ya. Kemudian materi Quran dan hadis, fikih ibadah, dan terakhir ini tentang penanaman dasar akhlak, ya. Insya Allah Bapak Guru Dinta akan sampaikan. Itulah materi yang bisa Pak Guru Dinta sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan ataupun kehilapan, mohon dikoreksi. Karena saya juga sama-sama lagi belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.